Halo semua, selamat datang di channel Agus Haryadi, seorang guru matematika. Dalam video kali ini, saya akan membahas dasar-dasar trigonometri. Kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata trigonon dan metron. Trigonon artinya segitiga, metron artinya mengukur. Jadi sederhananya trigonometri adalah mengukur segitiga. Kalau secara lengkap, trigonometri adalah hubungan antara elemen-elemen segitiga yang dinyatakan dengan fungsi. Fungsi yang menyatakan hubungan ini disebut dengan fungsi trigonometri. Apa saja yang termasuk fungsi trigonometri? Ada fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Selain ketiga fungsi ini, ada juga fungsi trigonometri yang lain. Namun dalam video ini yang akan dibahas hanya ketiga fungsi ini saja. Ketiga fungsi ini adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Artinya, domain dan kodomain ketiga fungsi ini adalah himpunan bilangan real. Fungsi sinus biasa disingkat sin, kosinus disingkat kos, dan tangen disingkat tan. Karena sin, kos, tan ini adalah fungsi, kita bisa mengibaratkan ketiganya adalah mesin yang punya input atau masukan bilangan real dan punya output atau keluaran bilangan real. Ilustrasinya seperti ini. Ada mesin sin, kos, dan tan. Ketiga mesin ini punya input bilangan real. Misalkan inputnya adalah X, Y, dan Z. Kita inputkan X, Y, dan Z ini ke mesin sin, kos, dan tan sampai muncul outputnya A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini juga adalah bilangan real. Yang tadi masuk adalah bilangan real, yang keluar juga bilangan real. Itulah ilustrasi yang pas untuk fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Dalam matematika, kita punya notasi untuk menuliskan ilustrasi mesin tadi. Ini adalah bilangan real X, Y, dan Z yang akan dihitung nilai fungsi sin, kos, dan tan-nya. Untuk diketahui, jika ditulis seperti ini, bilangan X, Y, dan Z juga disebut sebagai argumen fungsi. Kemudian hitung nilai sin, kos, dan tan bilangan-bilangan ini diperoleh A, B, dan C. Contohnya seperti ini. Bilangan 0 sebagai argumen ketiga fungsi. Nilai sin 0 adalah 0, nilai cos 0 adalah 1, dan nilai tan 0 adalah 0. Bilangan real nggak cuma 0, tapi tak hingga banyaknya. Seperti ini, nilai fungsi dari beberapa bilangan real yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung nilai fungsi sinus, kosinus, dan tangen jika diberikan input bilangan real. Untuk menghitungnya, kita butuh bantuan segitiga siku-siku. Oleh karena itu, kita sebut fungsi ini dengan fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalnya, diberikan sembarang bilangan real theta, akan dicari nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Langkah pertama, kita buat segitiga siku-siku yang besar salah satu sudutnya adalah theta. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ada sudut siku-sikunya dan ada juga sudut yang besarnya theta. Sisi di depan sudut siku-siku kita sebut dengan sisi miring. Sisi di depan sudut theta kita sebut dengan sisi depan theta. Sisi di samping theta yang bukan sisi miring kita sebut dengan sisi samping theta. Depan, samping, dan miring ini adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Kemudian, panjang sisi miring kita misalkan mi. Panjang sisi depan theta kita misalkan d theta. Panjang sisi samping theta kita misalkan sa theta. Sekali lagi, mi, d theta, dan sa theta ini adalah panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Sekarang kita tentukan nilai sin theta, cos theta, dan theta, yaitu sin theta sama dengan panjang sisi depan theta per panjang sisi miring. Cos theta sama dengan panjang sisi samping theta per panjang sisi miring. Tan theta sama dengan panjang sisi depan theta per panjang sisi samping theta. Ketiga perbandingan ini adalah cara mendapatkan nilai fungsi sin, cos, dan tan jika diberikan input theta.
Ketiga rumus ini sering juga disebut dengan perbandingan trigonometri. Contohnya yang pertama, bagaimana cara mendapatkan nilai sin 0,5 sama dengan 0,479 sekian. Nilai cos 0,5 sama dengan 0,877 sekian. Dan nilai tan 0,5 sama dengan 0,546 sekian. Di sini 0,5 adalah bilangan real yang menyatakan besar sudut dalam satuan radian. 0,5 radian hampir sama dengan 28,64 derajat. Mengenai radian dan derajat akan saya bahas di video lainnya. Langkah pertama, kita gambar segitiga. Panjang sisinya terserah berapa saja, yang penting bisa kita ukur dengan penggaris. Kali ini saya menggambar salah satu sisinya dengan panjang 4 cm. Kemudian buat sudut dari salah satu ujung garis ini dengan besar 28,64 derajat. Dari titik yang satunya lagi, buat sisi tegak sampai berpotongan dengan sisi miring. Kita hapus sedikit yang kelewatan panjangnya ini. Kemudian ukur panjang sisi miring dan sisi tegaknya. Dari hasil pengukuran didapat panjang sisi miring 4,55 cm dan sisi tegak 2,18 cm. Jadi sin 0,5 sama dengan panjang sisi depan per panjang sisi miring sama dengan 2,18 per 4,55. Hampir sama dengan 0,479. Cos 0,5 sama dengan panjang sisi samping per panjang sisi miring sama dengan 4 per 4,55. Hampir sama dengan 0,879. Nilainya sedikit berbeda dengan yang tadi karena mungkin ada kesalahan pengukuran dan lain sebagainya. Tan 0,5 sama dengan panjang sisi depan per panjang sisi samping sama dengan 2,18 per 4. Hampir sama dengan 0,545. Kemudian contoh kedua. Walaupun semua sisi ini terlihat miring, tapi sisi miringnya jelas yang di depan sudut siku-siku. Panjang sisi miringnya adalah 5 cm, panjang sisi depan theta adalah 4 cm, dan panjang sisi samping theta adalah 3 cm. Jadi, sin theta sama dengan panjang sisi depan theta per panjang sisi miring sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. Cos theta sama dengan panjang sisi samping theta per panjang sisi miring sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Tan theta sama dengan panjang sisi depan theta per panjang sisi samping theta sama dengan 4/3. Hampir sama dengan 1,33. Kalau diperhatikan, dari tadi hitungannya kok desimal semua ya? Kenapa gitu? Karena kita menggunakan sudut yang tidak istimewa. Ada sudut yang tidak istimewa, ada pula sudut istimewa. 3 di antara sudut istimewa adalah pi/6 radian, pi/4 radian, dan pi/3 radian. Kalau diubah ke satuan derajat akan menjadi 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Untuk yang 30 derajat dan 60 derajat, kedua besar sudut ini termasuk istimewa karena bisa diperoleh dari segitiga sama sisi. Sedangkan besar sudut 45 derajat diperoleh dari segitiga siku-siku sama kaki. Yang pertama, akan dicari nilai fungsi trigonometri untuk besar sudut 30 derajat. Buat segitiga sama sisi. Misalkan panjang sisinya X, dan tentu saja besar ketiga sudutnya adalah 60 derajat. Buat garis tinggi dari titik sudut yang paling atas. Garis tinggi tersebut pastinya tegak lurus dengan alasnya, dan membagi alasnya menjadi 2 sama panjang, yaitu sama-sama X/2. Garis tinggi tersebut juga membagi sudut yang paling atas menjadi 2 sama besar, yaitu sama-sama 30 derajat. Misalkan, panjang garis tinggi ini adalah T.
Kemudian kita hapus segitiga yang sebelah kanan agar kita bisa fokus ke salah satu segitiga saja. Panjang T bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras, yaitu T sama dengan akar X kuadrat dikurangi X per 2 kuadrat. X per 2 kuadrat menjadi X kuadrat per 4. X kuadrat dikurangi seperempat X kuadrat akan menjadi 3 per 4 X kuadrat. Kemudian diakarkan sehingga menjadi T sama dengan X per 2 akar 3. Karena yang akan dicari adalah nilai fungsi trigonometri untuk besar sudut 30 derajat, kita hapus saja yang 60 derajat. Sisi miringnya adalah sisi yang panjangnya X. Sisi di depan sudut 30 derajat adalah sisi yang panjangnya X per 2. Sisi di samping sudut 30 derajat adalah sisi yang panjangnya T. Jadi, sin 30 derajat sama dengan X per 2 dibagi X, sama dengan X per 2X. Coret X, sehingga sin 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian, cos 30 derajat sama dengan T per X. Ganti T dengan X per 2 akar 3. Coret X, jadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya, tan 30 derajat sama dengan X per 2 dibagi T. Ganti T dengan X per 2 akar 3. Coret X per 2 sehingga menjadi 1 per akar 3. Rasionalkan penyebutnya. Jadi, tan 30 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3. Selanjutnya, nilai fungsi trigonometri untuk sudut 60 derajat. Kita hapus sudut 30 derajat dan munculkan kembali sudut 60 derajat. Akibatnya, sisi depan sudut 30 derajat menjadi sisi samping sudut 60 derajat. Dan sisi samping sudut 30 derajat menjadi sisi depan sudut 60 derajat. Dengan demikian, sin 60 derajat sama dengan T per X. Ganti T dengan X per 2 akar 3. Coret X. Dengan demikian, sama dengan setengah akar 3. Kemudian, cos 60 derajat sama dengan X per 2 dibagi X. Sama dengan X per 2X. Coret X, sehingga sama dengan setengah. Selanjutnya, tan 60 derajat sama dengan T dibagi X per 2. Ganti T dengan X per 2 akar 3. Coret X per 2. Jadi, tan 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya, sudut 45 derajat. Gambar segitiga siku-siku sama kaki. Panjang sisi kaki-kakinya dimisalkan X. Dengan rumus Pythagoras, kita peroleh panjang sisi miringnya X akar 2. Karena segitiga sama kaki, maka besar sudut-sudut kakinya ini adalah 45 derajat. Kita hapus saja salah satu sudut 45 derajatnya ini. Dengan demikian, sin 45 derajat sama dengan X dibagi X akar 2. Coret X, jadi 1 per akar 2. Rasionalkan penyebutnya, sehingga sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos 45 derajat sama dengan X dibagi X akar 2. Coret X, jadi 1 per akar 2. Rasionalkan penyebutnya, jadi cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian, tan 45 derajat sama dengan X per X, sama dengan 1. Ya, itu adalah proses menentukan nilai fungsi trigonometri pada sudut yang besarnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kemudian kita bisa rangkum pada sebuah tabel yang akan menjadi seperti ini. Terus gimana dengan sudut yang tidak istimewa seperti sudut-sudut ini misalnya? Ya, kita bisa gunakan cara seperti contoh 1. Buat segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 25 derajat, 82 derajat, 43 derajat, 56 derajat, 61 derajat, 37 derajat, 79 derajat, 18 derajat, 0 derajat. Nah, gimana nih? Nggak jadi segitiga kalau salah satu sudutnya harus 0 derajat. Padahal 0 termasuk bilangan real yang merupakan anggota domain fungsi trigonometri.
Coba kita loncati dulu ke sudut 120 derajat. Nah, ini muncul masalah lain lagi. Segitiganya muncul, tapi nggak bisa jadi segitiga siku-siku. Terkait dua masalah ini, muncul pertanyaan. Bagaimana definisi fungsi sinus, kosinus, dan tangen yang tepat agar semua besar sudut dapat dihitung nilai fungsi trigonometrinya? Seperti nilai fungsi berikut ini. Pertanyaan ini akan saya bahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian dulu tentang dasar-dasar trigonometri. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jika ada kritik maupun saran, kalian bisa komen di sini atau menghubungi saya melalui media sosial di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.